Dokter and Rescue Berduli. Oke, hai, ketemu lagi dok. Ya. Dengan saya Majid Rescue. Saya Dr. Ferdi. Nah, gimana keadaannya hari ini dok? Sehat, Kak Majid sehat? Sehat, Ya. Alhamdulillah. Nah semoga saja yang nonton ini sehat semua, benar nggak dok? Amin. Jangan lupa setiap di video kita ini kita selalu yang paling penting itu kita pesan yang untuk saat ini apa dok? Yang saat ini kita selalu berpesan untuk tetap di rumah. Tetap di rumah, Kalau mau keluar rumah jangan lupa pakai masker dan cuci tangan yang rajin. cuci tangan lain. Seperti lagu tuh di rumah Asik. aja. Gimana dok? Satu lagu dong. Gak bisa saya namanya. Orang hashtag di rumah saja. Betul. Ya, jadi kira seperti itulah. supaya teman-teman tuh terhindar lah, bener nggak dok? Ya, betul sekali. Pemerintah itu melakukan di rumah aja itu bukan karena hal atau Ya. kita bukan dijerumuskan, bener nggak dok? Ya, semuanya pasti sudah dipikirkan lah. Ya, dengan Jadi, matang-matang. Namanya peraturan itu pasti disusun berdasarkan pendapat dari ahli juga. Bener banget. Sama mudahan saja, semoga saja pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Amin. Amin, kita berdoa sama-sama. Makanya kita kita mohon dukungannya yang kalau tidak ada keperluan di rumah aja, benar nggak dok? Betul. Hindari kumpul-kumpul, Hindari kerumunan. social distancing, Ya, ya kan dok? betul. Jadi semakin Anda jaga jarak, semakin Anda berperilaku dengan aman, semakin banyak Anda untuk membantu orang lain tidak terkena, benar nggak dok? Betul sekali Kak Majid. Sama satu nih dok, yang paling aku dengar nih sering, kalau memang Anda ada gejala, jangan berbohong. Nah, ini yang paling penting juga Kak Majid. Iya kan dok? Dan Ada tuh aku lihat kasus-kasus, terkadang dia banyak banget tertular, benar nggak dok, di rumah sakit? karena pasien yang tidak jujur. Karena pasien tidak jujur, benar. Akibatnya semua yang kontak dengan dia harus diisolasi. Nah, benar banget. Dan otomatis rumah sakit pasti susah berfungsinya. Jadi teman-teman jangan takut diisolasi, benar nggak dok? Iya. Jangan betul takut sekali. diisolasi. Karena kenapa? Karena apabila kita positif nih, misalnya positif, kita berbohong terus menularkan ke perawat, ke pasien, ke dokter, ke orang tua, terus siapa yang ngobatin? Benar nggak dok? Betul Jadi sekali. saya mohon dengan video ini kita juga bisa bahas itu ya dok ya, Ya, supaya sekalian. teman-teman tuh yang dari perwira dari luar atau dari punya penyakit atau gejala janganlah berbohong. Betul. Penyakit ini bukan aib. Nah, Majid. bener banak. Bener. Jangan takut dijauhin atau jangan takut tidak sembuh, bener ya dok? Ini kan bukan kayak HIV kan? Bener. Jadi Gak ada yang perlu dimaluin dari Bener. punya positif ini. Bahkan beberapa artis itu dia ngaku di Instagram dia iya, positif. bener. Artis aja banyak tuh yang memposting bahwa mereka terkena, tapi Nah, keadaannya aman. Keadaannya aman, Cuman tapi harus benar. karantina aja di rumah. Iya, bener banget. Nah, yang kita langsung ke bahasan kita hari ini ya dok Oke. ya. Nah, kali ini kita bakalan bahas tentang penyakit dok. Penyakit nomor 2 di Indonesia Yang menyebabkan kematian. yang menyebabkan kematian. Oke. Nah, saya bakalan kasih lihat dokter, inilah datanya. Tereng. Nah, ini saya kasih lihat juga di samping kanan saya, ini adalah kurvanya atau persenan. Penyakit jantung ya. Penyakit jantung itu menduduki nomor 2, 12,9%. Oke, siap. Kenapa dok? Kok bisa nomor 2 nih? Jadi sama kayak stroke yang kita bahas sebelumnya itu. Stroke dan jantung itu sebenarnya sama-sama penyakit pembuluh darah. Penyakit pembuluh darah yang pasti sudah ada prosesnya lebih dulu sebelum dia menyebabkan kematian. Tapi biasanya prosesnya ini tidak ada gejala apa-apa. Nah, tidak ada gejala apa-apa. Kemudian pas serangan itu langsung menyebabkan akibat yang fatal. Nah, itu yang sering kejadian bisa menyebabkan kematian, yaitu karena tidak terdeteksi, tiba-tiba kejadian. Nah, selanjutnya nih dok. Nah, saya bakalan kasih lihat dokter lagi. Ya. Ini adalah persen penyakitnya nih dok. Dari penyakit jantungnya. Ya, dari penyakit jantung. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih. Saya kasih lihat juga datanya di bawah kanan saya nih. Nah,
ini adalah yang paling besar itu penyakit jantung koroner. Ya. Yang kedua itu penyakit pembuluh darah otak. Yang ketiga penyakit jantung hipertensi. Nah, kita bahas dulu yang pertama nih, Dok. Yang paling penting nih, yang paling banyak nih, jantung koroner. Apa sih itu jantung koroner? Mungkin teman-teman bertanya nih, apa itu jantung koroner? Nah, jadi kan kayak yang dibahas tadi, penyakit jantung ini dia masuk ke kategori pembuluh darah. Dan sebenarnya banyak jenisnya Kang Majid. Penyakit jantung itu ada penyakit jantung koroner, bisa juga penyakit jantung bawaan untuk anak-anak. Ada penyakit jantung bawaan di mana katupnya itu tidak menutup sempurna, terjadi kebocoran di katup. Nah, itu ada juga, ada gagal jantung, ada gangguan irama jantung. Nah, jadi banyak banget ya. Nah, yang menyebabkan kematian paling banyak itu adalah penyakit jantung koroner. Apa itu penyakit jantung koroner? Jadi koroner itu koronaria, arteri koronaria itu adalah pembuluh darah yang kasih makan jantung. Jadi jantung juga perlu darah, meskipun dia tugasnya memompa darah, tapi dia butuh asupan dia darah sendiri juga perlu asupan darah. Gitu. Yang ngasih asupan darahnya itu adalah arteri koroner. Makanya namanya penyakit jantung koroner. Dan pada penyakit jantung koroner yang terjadi adalah pembuluh darah yang ngasih makan jantung tadi itu tersumbat oleh plak-plak kolesterol jahat. Nah, itu yang terjadi, yang bikin tiba-tiba dalam keadaan yang mendadak jantung tidak dapat suplai darah yang bagus. Nah, itu kita sebutnya keadaan yang iskemik. Nah, kalau keadaan iskemik itu otomatis nanti dia muncul nyeri. Yang pertama Kang Majid, langsung aja ya ke gejalanya nih. Iya, benar. Langsung singkat langsung ke gejalanya. Jadi karena pokoknya tanda-tanda sesuatu yang mengalami iskemik itu akan dipancarkan oleh tubuh kita dalam gejala nyeri. Makanya gejala utamanya adalah nyeri dada. Nyeri dadanya ini bagaimana? Nah, ini kan sering orang juga sakit dada, apakah saya sakit jantung? Iya, benar banget tuh. Padahal ada macam-macam ya. Ada macam-macam. Jadi nggak mesti teman-teman tuh sakit dada sebelah kiri itu jantung. Benar nggak, Dok? Iya, betul. Jadi biasanya yang khas untuk penyakit jantung koroner, sakit dadanya itu nyeri dada di sebelah kiri. Sebelah kiri terus? Nyeri dada di sebelah kiri, tapi biasanya nggak bisa ditunjuk, Kang Majid. Misalkan saya tanya, sakitnya sebelah mana, Bu? Di sini, tanya. Itu biasanya bukan penyakit jantung. Jadi malah sebaliknya ya. Biasanya orang dengan penyakit jantung koroner tuh gejala nyeri dadanya itu di sini, Pak, semuanya, Pak. Sakit semua. Nggak di satu titik gitu berarti. Oke. Rasanya seperti ketindihan, Pak, katanya. Nah, itu biasanya yang dikeluhkan seperti itu. Rasanya seperti ketindihan, sakit sekali, Pak. Saya sampai keringatan, sampai sesak napas. Nah, itu biasanya gejalanya. Kemudian biasanya juga menyebar nyerinya nih. Menjalarnya kemana? Biasanya bisa ke rahang sebelah kiri, bisa ke lengan. Nah, itu biasanya penjalarannya. Nah, itu nyeri dada yang khas untuk kasus penyakit jantung koroner. Nah, itu teman-teman. Jadi tahu nih ciri-cirinya, bener nggak, Dok? Betul. Jadi kita apabila ada ciri-ciri tersebut, langsung aja kita bawa ke dokter, bener nggak? Oh iya, itu langsung diperiksa sebenarnya. Itu salah satu penyakit yang kalau lagi serangan, kan namanya serangan jantung tuh. Kita nggak bisa apa-apa itu malah. Itu adalah suatu keadaan yang emergency. Bener. Jadi perlu penanganan yang amat sangat segera. Nah, selanjutnya, Dok, saya mau tunjukin lagi satu kurva dan teman-teman bisa lihat juga nih di sebelah kanan saya seperti biasa. Ini adalah prevalensi penyakit jantung menurut umur. Nah, jadi yang paling kecil itu ya anak bayi kan, Dok. Cuman yang di tengah itu 35 sampai 44. Meningkat yang paling meningkat seiring usia ini, Dok. Ya sampai 75 tahun paling tinggi ini. Nah, ini apakah apa ya? Menurut dokter gimana nih? Ya, sama kayak penyakit stroke juga, karena dia sama-sama penyakit yang didahului oleh proses-proses yang lebih dulu, yang terjadi dalam waktu yang cukup lama, baru menimbulkan kejadian. Nah, makanya seiring dengan meningkatnya usia dia prevalensinya meningkat. Karena itu tadi kebanyakan orang banyak yang tidak terlalu peduli dengan kesehatannya, jarang medical check up, dia nggak tahu ada penyakit apa sekarang di tubuhnya bahkan, atau mungkin ada yang sudah tahu tapi tidak mengindahkan. Nah, salah satunya kan karena hipertensi juga tuh Kang Majid bisa berpengaruh, dan kolesterol yang tinggi.
tapi tidak minum obat kolesterol, tidak minum obat anti hipertensi, dibiarkan lama-lama, lalu kejadian pas usia tua. Benar. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa itu penyakit jantung, terus ciri-cirinya. Kayaknya semoga saja teman-teman bisa antisipasi, bener gak dok? Jadi sebelum parah kita bisa antisipasi duluan nih, ya kan dok? Jadi dicegah lebih baik daripada mengobati. Bener banget. Oke, saya Majid Rescue kayaknya sudah dulu ya. Sampai di sini dok. Siap. Jangan lupa seperti biasa like, comment, and Subscribe karena gratis. Bener gak? betul. Gratis. Terus jangan lupa kita dibantu juga buat video ini disebarin. Disebarin dok. Bener. Supaya kita bisa mengedukasi masyarakat lebih luas. Bener. Jadi dengan video ini teman-teman salah satu bentuk membantu orang lain. Iya, betul. Untuk dapat informasi kesehatan. Bener banget. Supaya terhindar dari penyakit-penyakit. Nah, supaya lebih kita bisa, semakin banyak orang tahu, semakin banyak kita mencegah orang itu sakit. Betul. Bener kan dok? Betul sekali. Oke, udah ya dok ya? Oke. Langsung aja ke vlog selanjutnya. Terima kasih, salam sehat kami. Salam sehat bro.